Sosialis pasti menentang, makanya kan kalau Prabowo kan orang cenderung mengatakan dia kiri, dia anti neolib gitu ya. Purbaya pro growth. Jadi Purbaya punya aliran pemikiran termasuk Friedman dan sebagainya. Kalau ekonomi itu lagi sakit, justru kita nggak usah berhenti, gas terus. Bahwa persoalan teori likuiditas itu pernah kita rasakan membawa bencana buat kita. Pilihannya apa? Ya naikin pajak. Makanya di mana-mana terjadilah kerusuhan, Bang. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Yanuar Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Yanuar, ekonom senior. Bung Yanuar, Ya. kemarin Menteri Keuangan sudah dicopot. Ya. Diganti oleh mungkin temannya Bang Rizky nih. Purbaya Yudi Sadewa, orang singkat PIS gitu kan. Menuai pro kontra juga karena baru dilantik, kemudian ada pernyataannya yang ya menurut saya kurang tepat pada saat itu. Kemudian ada kebijakan yang tiba-tiba dikeluarkan juga, orang terkaget-kaget mungkin karena selama ini orang selalu berpikiran linear ya kalau masalah ekonomi. Sehingga untuk mengatasi krisis ekonomi ini mungkin kita perlu menarik nih duit 200 triliun. Dari Bank Indonesia yang selama ini diparkir, dia bilang. Selama ini mengendap aja. Oleh karena itu, dia keluarkanlah satu kebijakan. Menarik uang 200 triliun dari Bank Indonesia untuk didistribusikan di bank-bank pemerintah agar roda ekonomi bisa berputar. Ini bisa dijadikan kredit bagi UMKM dan lain-lain sebagainya. Kalau Bung Yanuar nih melihat, apakah ini kebijakan yang tepat untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang kita hadapi ini? Ya, gini Bang Abraham ya, kita mungkin lihat dulu analisanya agak mendalam. Oke. Gitu ya, agak mendalam. Pertama, kita bicarakan dulu tentang apa yang dibicarakan rekening mengendap ini. Ya. Jadi gini Bang Abraham, sebetulnya cara mengelola keuangan negara itu basisnya cash. Jadi basisnya cash itu gini, ibaratnya ibaratnya warung rokok gitu, ya kan? Saya punya uang, belanja, saya tunai aja begitu. Jadi tidak mengenal misalnya ada akrual dan sebagainya gitu ya. Nah, karena pendekatannya cash, APBN itu disusun berdasarkan rencana. Iya. Makanya Bang Abraham, kalau kita lihat di DPR, selalu ngomongnya itu antara Menteri Keuangan dengan DPR, postur. Jadi postur itu asumsi. Iya. Jadi APBN itu disusun berdasarkan asumsi. Asumsinya apa? Asumsinya penerimaan kita segini. Penerimaan itu datangnya dari pajak, penerimaan bukan pajak, royalti, macam-macam ya. Nah, penerimaan negara. Kemudian pemerintah punya program belanja. Ada belanja rutin, ada belanja pembangunan. Belanja pembangunan itu terkait dengan ekspansi, program. Misalnya kayak sekarang MBG, Koperasi Merah Putih itu program. Zaman Pak Jokowi punya infrastruktur itu program. Tapi kalau belanja rutin, bayar hutang, yang bayar jatuh gaji tempo, pegawai, bayar bunga hutang, itu belanja rutin. Nah, ketika postur itu disusun, penerimaan negara segini, belanjanya segini, ada yang namanya defisit. Nah, defisit ini kemudian muncullah dalam APBN rencana pemerintah untuk mengatasinya dalam menerbitkan surat utang. Gitu loh Bang. Jadi artinya DPR sebagai rapat umum pemegang saham negara menentukan postur yang disetujui menjadi undang-undang APBN. Nah, kemudian ketika masuk ke tahun anggaran, inilah yang jadi acuan pemerintah. Pemerintah kemudian menariklah hutang yang ada dalam asumsi di APBN, karena sesuai dengan postur tadi. Ya Bang ya? Nah, dalam tahun berjalan, artinya penerimaan negara plus hutang sudah masuk ke kas negara, kemudian belanja. Nah, ternyata di 31 Desember tahun berjalan, sisa Bang, ini namanya silva. Gitu, jadi yang namanya silva ini artinya setelah negara ngambil hutang sesuai dengan asumsi postur, setelah negara mendapatkan penerimaan negara, ternyata belanjanya tidak sama jumlah rencana penerimaan. Ada dua penyebab Bang. Kalau kita lihat, dalam pertanggungjawaban APBN, Menteri Keuangan selalu ngomong, realisasi penerimaan negara itu belum pernah 100% sebetulnya. Iya. Kemudian hutang selalu diambil sesuai dengan asumsi. Ya kan Bang? Berarti hutang diambil 100, penerimaan tidak diambil sepenuhnya. Seharusnya kan ada minus lah sekitar katakanlah 5% gitu. Kalau belanjanya dilakukan semua,
minus sebetulnya. Nggak akan ada silpa. Nah, artinya dari sisi analisa ini yang bisa kita baca apa? Penyerapan anggarannya rendah. Jadi, walaupun negara sudah punya uang dari penerimaan negara, yang walaupun targetnya tidak sampai sesuai yang direncanakan, negara sudah ngambil hutang, ketika belanja, penyerapan anggarannya itu rendah. Nah, penyerapan anggaran rendah, gitu ya Bang ya, ini kan bisa disebabkan oleh banyak hal. Ya, pertama, gitu ya, memang si sektor realnya yang dituju oleh belanja pemerintahnya tidak siap. Kedua, bisa terjadi gini Mbak, Menteri Keuangan itu dia bendahara negara. Ada yang cukup baik orang bicarakan sekarang. Bedanya antara rezim ibu-ibu sama rezim bapak-bapak. Gitu ya Bang ya, kita agak sedikit analisa gender. Jadi kalau ibu-ibu jadi Menteri Keuangan, itu cenderung pelit. Cenderung misalnya, cenderung misalnya, Bu, saya mau beli yang ibu janjikan. Tapi si ibu ini lihat, wah kemarin aja masih ngaco. Tahan dulu. Tahan dulu. Oke. Ini yang disebabkan uang ditahan oleh kebijakan bendahara negara. Karena bendahara negara punya penilaian bahwa yang mau merealisasikan belanja itu tidak cukup memenuhi aspek tata kelola lah. Iya. Yang jadi ukurannya. Nah, kalau bapak-bapak enggak kan, kau minta berapa? Iya. Kasih. Tapi kalau misalnya besok ada apa-apa, saya gantung. Kan gitu Bang. Jadi artinya, kalau ibu-ibu hati-hati di depan, Prudent ya kalau. prudent. Kalau bapak-bapak cenderung kasih dulu. Oke. Tapi kalau macam-macam di belakang, Siap di penjara. siap saya ganyang kan. Gitu. Iya. Nah, dua perbedaan ini menggambarkan satu penyederhanaan yang menurut saya bisa juga terjadi, bahwa yang namanya PYS, Purbaya Yuda Sedewa, berbeda dengan style Sri Mulyani yang penuh dengan kehati-hatian. Ini yang menurut saya menggambarkan dulu perbedaan karakter. Kedua, perbedaan karakter ini bisa kita lihat dari ucapan PYS tentang mazhabnya. Dia sendiri yang bicara. Kan ada dia bicara di DPR, ada dia bicara di acaranya Grid Institute apa gitu kan. Nah, dia bicara bahkan dalam satu slide-nya dia menunjukkan bahwa dia penganut teori likuiditasnya Milton Friedman. Jadi teori likuiditas Milton Friedman ini memang anti cekek-mencekek, Bang. Jadi artinya nggak ada uang boleh mengendap. Uang itu harus keluar. Harus jalan. Harus jalan. Tapi konsep teori likuiditas Milton Friedman ini sebetulnya kalau kita mau bilang, ini juga sebenarnya bagian dari teori yang orang kemudian sebut sebagai yang menjadi embrio neoliberal. Gitu loh Bang, karena ibaratnya bahwa uang itu dibiarkan berputar sesuai dengan teorinya Adam Smith, bahwa ekonomi akan bekerja sendiri, let markets operate itself. Jadi kalau kita lihat pilah-pilah ucapan Purbaya, dia sangat percaya pasar loh Bang. Ya kan, jadi dia selalu bilang bahwa saya akan paksa pasar untuk bekerja, insentif dan insentif sangat percaya pasar. Jadi peran negara yang disebut dengan government arm, tangan negara, sangat minimal. Jadi ini bisa dilihat dari ucapan-ucapan Purbaya. Oke. Ya, sementara sebetulnya kalau dalam kondisi development negara yang sedang berkembang, peran negara itu dibutuhkan. Ini yang orang sebut dengan Keynesian. Jadi kalau di ekonomi Bang, ini ada debat antara kelompok teori likuiditas Friedman sama Keynesian. Yeah. Ya. Nah, Purbaya dia menganut ini berdasarkan yang dia katakan. Nah, dari situ sebetulnya semakin terkonfirmasi analisa sederhana kita tadi Bang, bahwa dia memang teori bukan teori kehati-hatian. Yeah. Teorinya ekspansif. Lebih radikal ya? Ini soal mazhab sih Bang ya. Oh, soal dia percaya bahwa kalau ekonomi itu dibiarkan bekerja, pasar akan mengalokasikan distribusi. Oke. Saya ingin menyederhanakan gini Bang, mungkin saya juga ingin memberikan perspektif agar orang mengerti apa nih yang dimaksud. Karena kan dia selalu ngomong, ini soal uang beredar. Dalam kondisi beberapa ekonomi kita ini, dalam dia menyerang tentang dia menunjukkan bahwa dia orang yang bisa memulihkan ekonomi berada di seputar presiden kan gitu. Yeah. Dia kan bilang bahwa M1-nya mengering, maka M2-nya kering, maka M0 kering. Saya ambil contoh. Apa M1? Ya. M1 itu adalah kumpulan dana masyarakat yang disimpan di bank. Namanya uang giral.
tabungan saya, tabungan Bang Abraham, tabungan penonton kita, tabungan BUMN, tabungan perusahaan swasta, tabungan pemerintah, itu namanya M1 Bang, yang ada di bank. Iya. Ya Bang ya? Ya, oke. Purbaya meyakini bahwa M2 itu apa? M2 itu uang yang berputar dalam perekonomian, yang datangnya dari M1 termasuk velocity of money-nya Bang. Jadi gini Bang, teori uang beredar itu, teori yang dianggap oleh teori Friedman yang dianggap oleh Purbaya, uang 100, saya kasih ke Bang Abraham. Ini ada velocity, Bang Abraham kasih lagi. Nanti uang itu akan mencetak sendiri uang akibat velocity-nya. Ya. Jadi teori likuiditas itu meyakini itu. Oke. Nah, saya ingin menyederhanakan, Purbaya mengatakan karena DPK-nya kering, M1-nya kering, maka uang tuh velocity of money mengakibatkan M2-nya itu juga mengering. Sehingga uang yang ada di masyarakat, base money-nya juga kering, M0. Dia mau mengatakan, di bawah masyarakat nggak punya uang, di dompetnya, transaksi itu kan M0, akibat M1-nya mengering dalam memutar ke sistem perekonomian. Jadi gini Bang, ini ada uang di bank. Kalau uangnya di bank itu disimpan saja, tidak berputar, maka M2-nya tidak akan tumbuh. Karena M2 velocity of money. Nah, Purbaya meyakini bahwa M1 velocity of money ke M2 itu karena kreditnya terhenti. Ya Bang ya, saya ingin pelan-pelan dulu membahas. Ya. Jadi artinya bahwa Purbaya itu melihat ada uang masyarakat di M1, kalau M1 ini kemudian diberikan dalam fungsi intermediasi kredit, maka akan tumbuh M2. Dari M2 ini, maka orang akan dapat kerja karena kredit produktif, orang akan dapatlah M0. Ya. Jadi roda ekonomi berputar. Roda ekonomi berputar. Ini teori dia Bang. Oke. Karena teori dia seperti ini, dia kemudian menyalahkan BI, menyalahkan kebijakan yang terdahulu gitu ya. Iya. Dia bilang, karena duitnya disimpan di bank, M1-nya nggak bergerak. Jadi artinya Purbaya ingin mengatakan, sudah likuiditasnya sempit, ditahan pula di barang. Bukan dikeluarin ke dalam perekonomian. Oke. Sehingga akhirnya kenapa timbullah Indonesia gelap, dia bilang timbul segala macam, karena tidak bisa ada M0. Tapi saya ingin memberikan gambaran, kalau kita ingin memberikan kontras terhadap mazhab. Ini sebetulnya yang dikritik oleh kaum kiri Bang, kaum sosialis. Karena yang disebut dengan trickle down effect itu ini. Jangan dulu, berarti Purbaya ini sebenarnya mazhabnya Pasar. beda-beda tipis juga dengan Sri Mulyani ya? Beda-beda tipis. Karena dia pro pasar juga ya? Pro pasar, cuma beda gaya Bang, beda instrumen. Tapi pro pasar. Tapi saya ingin memberikan gambaran gitu ya, bahwa dia itu sebenarnya pro pasar. Ya kalau sekarang kan wah banyak sekali orang euforia, ya wajar ya karena mungkin wah ya bagi duit, tapi orang tidak memahami transmisinya. Iya. Transmisi yang dikatakan oleh Purbaya itu ada transmisi trickle down effect Bang, yang dikritik oleh orang-orang kiri. Tidak cocok dengan mazhab sosialis ya? Nah, sosialis pasti menentang, makanya kan kalau Prabowo kan orang cenderung mengatakan dia kiri, dia anti neolib gitu ya. Iya. Nah, saya ingin mengungkapkan gini Bang, misalnya ketika uang di bank, orang-orang punya uang, ditransmisikan ke dalam M2. Ketika M2-nya itu menghasilkan uang baru, maka akan belanja ke kelas di bawahnya. Oke. Itu yang disebut dengan trickle down effect. Gitu loh Bang. Jadi dia meyakini itu. Tapi ketika 1930 yang disebut juga oleh Purbaya Yudi Sadewa di DPR, 1930 terjadi Great Depression di Amerika Serikat tahun 1929. Pada saat itu yang namanya Keynes itu pertama menulis kolom terbuka di Washington Post kalau saya nggak salah, setelah flu Spanyol selesai. Dia menembak yang namanya Adam Smith. Nggak ada, let's market operate itself tuh nggak ada. Negara percaya kepada pasar itu sesat pikiran, kurang lebih begitulah kata-kata Keynes. Negara itu harus berperan untuk memastikan bahwa ekonomi ini terdistribusi dengan baik. Karena kalau negara tidak memastikan ekonomi ini tidak terdistribusikan dengan baik, yang seolah-olah ada sesuatu trickle down effect, tapi menciptakan ketimpangan. Akhirnya sebetulnya negara itu diperlukan
berperan dalam peran negara. Inilah Keynes. Kemudian Keynes setelah Franklin Roosevelt menang pemilu di Amerika Serikat dengan New Deal-nya, dia mengirimkan surat terbuka ke Roosevelt. Dia mengatakan bahwa negara terus berperan ketika dunia penuh ketidakpastian. Ketika ekonomi dalam posisi stagflasi, kalau yang namanya krisis kan stagflasi, Bang. Jadi stagnan tapi juga inflasi. Ya, tidak mungkin tumbuh. Maka pilihannya bukan pro growth, pro pertumbuhan. Tapi pilihannya stabilisasi. Saya ingin menggambarkan Purbaya pro growth. Jadi Purbaya punya aliran pemikiran termasuk Friedman dan sebagainya. Kalau ekonomi itu lagi sakit, justru kita nggak usah berhenti, gas terus. Supaya dia tumbuh. Supaya dia tumbuh. Kalau kita berhenti, kita malah sakit. Ini soal keyakinan ya, keyakinan. Jadi dia pro growth ya, bukan stabilitas. Bukan stabilitas. Oke. Sri Mulyani Indrawati, dia pro stabilitas. Kalau ngomongin tentang mazhabnya sama, Bang, tapi ini persoalan pilihan dua ini. Oke. Orang kiri juga nggak mau menganggap Keynes kiri, Bang. Gitu loh. Jadi orang kiri juga menganggap bahwa Keynes tetap orang liberal, gitu, orang apa? Orang market, kapitalisme. Nah, Keynes mengatakan karena dalam situasi yang penuh ketidakpastian, kalau uang itu dibiarkan berputar begitu saja, maka yang akan timbul adalah spekulasi berlebihan, menambah masalah di ekonomi. Ya kan, Bang? Jadi artinya alih-alih mau menyembuhkan ekonomi, uang ini akan menjadi ke spekulasi berlebihan. Karena sektor realnya lagi sakit, segala macam lagi sakit, menimbulkan ketimpangan. Ini Keynes. Makanya Keynes punya pikiran, kalau dalam posisi ketidakpastian, uang itu tahan di bank. Negara kestabilisasi dulu. Jadi ditahan ya, supaya stabil. Ya, Friedman mengatakan, oh kalau pikirannya kayak Keynes begitu, bukannya memperbaiki ekonomi malah tambah sakit. Karena biaya bunga kredit tambah tinggi karena ditahan tadi. Keynes menjawabnya apa? Ya itulah fungsi belanja pemerintahnya. Ketika uang itu ditahan, maka negara berperan untuk memberikan belanja pemerintah untuk mengatasi masalah dampak mitigasi dari pro stabilitas yang tidak pro growth, maka negara berperan dulu. Di titik ini, Menq PES juga mengkritik. Belanja negaranya pun seret. Dua hal yang dia kritik. Satu tadi uang beredarnya. Dia mengkritik Bank Indonesia karena kebijakan moneternya yang cenderung ketat menurut dia. Dia juga mengkritik kebijakan Menteri Keuangan sebelumnya. Bahwa kebijakan Menteri Keuangan sebelumnya itu juga mengakibatkan belanja itu seret. Ini yang saya jelaskan di awal tadi, Bang. Iya. Jadi dia ingin mengatakan kenapa udah duit pajak diambil, hutang diambil, tapi kenapa spendingnya ditahan? Gitu loh, ini pemikiran beliau nih. Jadi kenapa spendingnya ditahan? Jadi kalau udah utang juga ada biayanya, ditahan lagi spendingnya. Ya akan fair sebetulnya kalau Sri Mulyani menjelaskan kenapa dia menahan spending ya, Bang. Gitu ya. Tapi kalau menurut Bang Rizky, kenapa dia menahan spending? Ya, Bang, kalau korupsi nggak diatasi. Oke. Saya tidak membela siapapun. Saya ingin kita netral. Saya berharap pemirsanya di channelnya Bang Abraham Speak Up ini lihat dulu Purbaya gini, Sri Mulyani gini, ya kan, pemikiran ekonominya gini, ya silahkan. Anda yang penting kita memberikan literasi dulu. Iya. Karena ilmu ekonomi ilmu pilihan, Bang. Saya memilih pro stabilitas, ada pilihannya. Mungkin saya bisa menjaga stabilitas ekonomi, tapi mungkin yang kita rasakan kayak dikritik Purbaya. Kalau kita pilih juga yang aliran Purbaya, ya pro growth. Ya kan, bisa benar bisa tidak. Jadi saya ingin fair saja. Oke. Nah, kenapa belanja ini tersendat? Menurut saya, Bang, kalau saya dalam posisi Menteri Keuangan yang cenderung konservatif, saya kan akan lihat, Bang. Lah kemarin aja buat jalan, tahu-tahu, ya kan, korupsi di sini, ditangkap sama KPK, ditangkap Kejaksaan Agung. Satu, mungkin dia punya pemikiran tentang governance. Ya, dia mungkin kemudian lihat tata kelolanya. Kedua, bisa terjadi penyerapan sudah diberikan tapi rendah. Misal, Bang, dia memberikanlah belanja ini dalam transfer keuangan pusat ke daerah. Ternyata daerahnya juga nggak belanja, disimpanlah di BPD.
Bank Pembangunan Daerah. Jadi penyerapannya tidak maksimal. Jadi dia pikir daripada Ditaruh di situ, mendingan ditaruh di pemerintah. Bisa juga misalnya dia kasih ke departemen, ke kementerian dan lembaga. Udah dia tarik. Uangnya sisa anggaran juga di dia. Jadi kurang lebih Bang, saya ingin menggambarkan gini. Mungkin proses perencanaan anggarannya jelek satu. Dari departemen teknis, di KL teknis. Ngomong cerita misalnya, oh saya mau bangun jembatan. Dalam setahun ini, jembatan ini work in progress-nya 50%. Nah terminnya cuma sampai 25% Bang. Buat anggaran udah 50%. Salah nggak kalau Menteri Keuangan nahan? Benar kalau menurut saya, kalau itu alasannya. Karena memang yang lambat di Kementerian Teknisnya. Nah singkat cerita dari berbagai macam yang kita nggak tahu apa yang terjadi Bang, gitu ya, apa betul-betul Menteri Keuangannya memang seret atau memang masalahnya ada di Kementerian Teknis gitu ya. Bertumpuklah uang ini menjadi yang namanya silpa tadi Bang, yang di tahun berjalan. Sisanya ya? Sisa jadi sal. Nah pemerintah itu Bang, kalau kita Bang punya rekening di bank itu kan di bank umum, bank umum, bank syariah, bank BPR. Kalau pemerintah, jadi kalau Bank Indonesia Bang, yang punya rekening di Bank Indonesia itu hanya bank dan pemerintah. Bank karena apa? Bank itu dengan dia mengumpulkan dana masyarakat itu ada yang namanya kebijakan GWM, Giro Wajib Minimum. Jadi kalau sekarang saya bank, saya mengumpulkan 100, saya lupa angka persisnya GWM BI sekarang berapa. Kalau GWM-nya 5%, berarti bank itu, Bank A atau Bank Mandiri gitu. Bank Mandiri katakan saja punya mengelola dana tabungan masyarakat 100. Maka Bank Mandiri harus 5%, sebanyak 5 disimpan di Bank Indonesia. Makanya di neracanya Bank Indonesia, di sisi hutangnya itu ada yang M1 GWM Bang. Oke. Ini pun masuk ke dalam cadangan devisa kita. Jadi kalau kita ngomong berapa cadangan devisa, termasuk ini yang angka GWM. Ada juga yang pemerintah, karena pemerintah kan rekeningnya di Bank Indonesia, rekening kas negara. Jadi begitu dia ngarik hutang, dia kas negara terima pajak itu di Bank Indonesia Bang. Nah begitu dia keluarin ya sisanya yang ngendap di situ. Nah dalam posisi kayak gini itu yang terjadi. Nah ada yang jadi persoalan juga, saya termasuk juga ya ketika saya sama Pak Menkyu sekarang Pak Purbaya ini masih sama-sama analis dan pengamat Bang ya. Jadi dulu ketika diundang dalam pertemuan Gubernur BI dengan ekonom gitu ya, saya dan Pak Purbaya datang, kalau nggak salah waktu itu gubernurnya Pak Budiono gitu. Pak Purbaya ini juga menanyakan gitu soal rekening ini. Jadi sebagai sebuah ide, sebagai sebuah pemikiran, saya apresiasi. Kebijakannya Pak Purbaya? Pribadinya Bang, dalam artian gini, ide ini sudah dia kemukakan jauh sebelum dia jadi Menteri Keuangan Bang. Gitu loh Bang, begitu dia jadi Menteri Keuangan, dia realisasikan. Dia realisasikan berarti kan bener dong Bang. Berarti dia konsisten. Konsisten terhadap idenya gitu loh Bang. Ya terlepas kita setuju atau nggak setuju sama idenya dia lain konsisten. Bang. Tapi dia konsisten terhadap idenya gitu loh. Bahwa saya memang pernah mendengar Purbaya mengatakan ketika pertemuan antara Gubernur BI dengan para ekonom, kalau nggak salah zaman Gubernur BI-nya Pak Budiono, saya juga ada, Pak Purbaya ada. Dia mengatakan, Pak ini rekening pemerintah ini segini banyak, kenapa? Jawaban yang saya ingat, kalau saya ingat tidak salah, jawaban Pak Budiono sebagai Gubernur BI pada waktu itu, loh ini punya pemerintah, ya terserah pemerintah, itu kan bukan punya kita. Nah, pertanyaan berikutnya dari Pak Purbaya ketika masih sebagai ekonom, ya kan, dia bilang, kok nggak dikasih bunga Pak sama BI? Gitu. Jadi Bang, saya ingin menggambarkan dua hal nih, uang mengendap dan uang bunga. Kan kalau uangnya itu ada di BI pakai dong. Dijawab, kalau saya nggak salah ingat juga jawaban Pak Budiono, iya kita pakai untuk operasi moneter. Karena kan ini sisi hutang, kan bank juga gitu, uang kita kan dipakai untuk ini. Kalau di bank kan ada yang kredit, ada yang dibeliin SBN, kalau di BI kan dipakai untuk operasi moneter, untuk memperkuat devisa. Di sisi sininya ada emas, ada surat utang pemerintah, dan sebagainya. Ya kita pakai operasi moneter. Karena juga BI punya tagihan juga ke pemerintah. Jadi dia bilang intinya yang disebut dengan harmonisasi fiskal dan moneter lah. Jadi tidak ada biaya, tidak ada memberikan bunga itu karena prinsipnya ya itu tadi Bang. Karena kan sama-sama mengelola keuangan negara. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan Purbaya. Ya, kalau itu di BI daripada kayak gitu,
Saya tarik aja, saya pindahin ke bank umum. Dan dia mengatakan, di bank umum, saya minta diberi bunga 80% dari bunga repo operasi moneter BI. 4%, Bang. Artinya, satu, dari konteks itu, menurut saya, dia mencari pendapatan negara baru, Bang. Oke. Sekarang saya punya uang, katakan aja di bank X, Oke. cuman dikasih bunga 1%. Saya ditawari oleh bank Y, ya kan? Pak, pindahin ke saya kasih 2%. Pindah. Jadi saya ingin menggambarkan, sesimpel itu dulu kita melihat persoalan. Jangan dulu kita melebar-lebar dulu. Iya. Sesimpel itu bahwa Purbaya sebetulnya bisa kita lihat dia menambah pendapatan lain untuk menambal segala macam defisit APBN ini. Uang yang selama ini ada di bank sentral tidak dikasih bunga, dia minta bunga di bank umum, dia pindahin. Tapi kawan ini jago bermain diksi, Bang. Gitu loh, bermain diksi, bermain persepsi. Iya. Dia lambungkan lagi, diskusinya kemana-mana. Kalau uang ini saya kasih ke bank, banknya nanti akan nyalurin kredit. Tidak semudah itu, Bang. Kalau saya jelasin, karena saya pernah riset ini, Bang. Ya, karena kan dia katakan ini bisa dijadikan kredit untuk UMKM. Tapi gampangnya saya ngomong tidak semudah itu. Oke. Tapi kalau kita jelasin kepanjangan. Oke. Tapi gini, Bang, simpel aja. Saya bankir. Saya dapat uang 200 triliun yang dibagi 50 Bank Mandiri, 50 BRI, 50 BNI, terus BSI, Bank Syariah Indonesia 10, terus kalau nggak salah BTN 30 lah. Gitu. Jadi total 200. Saya anggap saya di BSI deh. Ya, dapat 10. Kemudian minta bunga 4%. Kemudian dia bilang, ini deposit on call ya, sewaktu-waktu saya bisa ambil. Dan kamu nggak boleh mengalirkan uang yang saya simpan ini untuk beli SBN, surat utang pemerintah. Jadi ada catatannya. Nah, ada catatannya. Dia juga ngomong, saya juga minta BI tidak menyerap kembali uang ini. Nah, menurut saya, kita bicara dulu, ini kawan main isu apa sih? Gitu ya. Satu, Bang, setiap uang, setiap rupiah ada GWM-nya dari BI. Apa dia mau ngomong bahwa BI tidak boleh menarik GWM dari uang ini? Kan nggak bisa. Kalau dia mengatur, berarti dia mencampuri independensi bank sentral. Ya, melanggar. Ya. Kedua, ketika dia bilang misalnya, saya minta bunganya 4%. Kamu harus ngucurin ke kredit. Dia kan bilang, Dirut Bang tepuk jidat. Ya kan? Pusing sama saya. Bang, kalau 4% dia minta, bank itu ada yang namanya biaya operasional. Biaya operasionalnya macam-macam lah. Yeah. Kan penyaluran kredit itu kan ada biaya juga. Yeah. Bopo rata-rata katakan aja 2%, Bang. Biaya dasar kreditnya saja dengan biaya bunga cost of fund yang naruh duit minta 4% plus Bopo 2, 6, saya belum untung, Bang. Kalau kita dari tadi mengatakan bahwa sektorilnya lagi sakit, sektoril mana yang bisa kasih 6 saat ini, Bang? Jadi kalau misalnya Dirut Bank tepuk jidat itu, ya memang yang dia usulkan sebetulnya tidak punya. Saya ingin menggambarkan, kenapa banyak ekonom ngomong, yang sakit itu demand side, ini yang dimaksud, Bang. Demand side itu sektorilnya. Sektorilnya nggak ada yang mampu untuk bayar di atas 6%. Di tengah ekonomi dalam tekanan. Artinya, banyak ekonom mengatakan, masalahnya bukan supply side itu uangnya, tapi demand side-nya. Dijawab lagi sama kawan ini, gitu kan? Dia jawab lagi, oh ini justru cara saya. Cara saya, kalau misalnya saya kayak gini, bank yang nggak bisa saya, kan kalau di SBN, Bang, kuponnya aja surat utang negara kita 6. Ya kan, kalau bank dikasih gini, ya dia tinggal lempar aja, nggak boleh. Ini cara saya, biar bank itu pada akhirnya akan menentukan kepada kredit, akhirnya suku bunga kredit akan turun. Bagi banyak kalangan, ini pendapat populis yang seolah-olah, hebat ini menteri. Game changer gitu loh, Bang. Tapi saya ingin memilahnya. Populis. Bagaimana dikatakan game changer kalau Anda sendiri udah minta 4, Bang. Jadi bedakan antara diksi dengan apa yang dilakukan nih. Ini kan permainan diksi nih yang membuat seolah-olah orang merasa bahwa ini baru nih Menteri Keuangan peduli sektoril.
Bang, ada dua persoalan di sini. Dia bisa ngambil uangnya kapanpun juga. Saya alirin deh 200 T ini. Saya alirin deh ke satu industri. Dia berani. Saya bayar deh Pak. 6,5% deh, setahun deh. Ya. Tahu-tahu setelah saya kucurkan kredit, pemerintah ngambil duitnya. Karena kan boleh diambil waktu-waktu kan? Iya. Lah, Bang kan ngitung itu juga Bang. Cost of fund dihitung pertama berapa saya bayar bunga. Kedua sifat dananya. Kalau dananya tidak ada holding period, bisa dipakai kapanpun juga, itu akan menambah BOPO tadi, Bang. Jadi, kalau sekarang kita prosektorial, ya berarti kan kita harus mencapai harga biaya dasar kreditnya rendah. Biaya dasar kredit rendah, pemilik dana minta bunga nggak tinggi, dan dia memberikan holding period, sehingga tidak akan menambah lagi BOPO kan, Bang? Saya ingin memberikan gambaran, mudah-mudahan dengan bisa mudah dicerna. Saya ingin memberikan gambaran apa yang dilakukan Purbaya antara kata dan perbuatan beda, Bang. Seolah-olah bahwa dampak kebijakan dia itu akan otomatis membuat bankir menurunkan suku bunga kredit, Bang. Kalau bankirnya kasih turun 3%, 1% siapa yang nanggung, Bang? Orang dia aja udah minta 4. Iya kan? Kemudian kalau sekarang saya ngambil 6 aja, uangnya sifatnya kapan aja diambil, pasti mungkin akhirnya saya kasih 10, Bang. Kan saya harus menghitung juga mitigasi kalau suatu waktu uang itu diambil kan, Bang. Nah, Bang, dari situ saya ingin pelan kita ngelihatnya gitu ya. Saudara, apa permainan yang dibawa oleh kawan ini sebetulnya gitu ya. Pelan-pelan kemudian dia tahu-tahu ketemu sama Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Pak Jul bilang, wah kita nih dengan Menteri Keuangan baru, wah enak cepet. Ya kayak teori tadi, Menteri Keuangan Ibu sama Menteri Keuangan Bapak gitu loh. Ya kan? Cepat eksekusinya. Eksekusi. Jadi dia bilang, Koperasi Merah Putih sudah bisa mengambil kredit ke perbankan karena uangnya sudah ada 200 T itu. Kawan ini jago juga menurut saya, Bang. Dia tahu betul. Ini akan bisa berpotensi jadi masalah hukum di masa depan. Di kemudian hari. Kalau ini macet, kalau ini mengulang cerita ketika Orde Baru, ini saya mengambil gambaran. Sebelum loncat ke sana, saya ingin gambaran. Pernahkah Orde Baru mengambil kebijakan likuiditas yang dipompakan seperti yang diambil Purbaya? Pernah. Nama kebijakannya Paket Oktober 1988. Nama Menteri Keuangannya JB Sumardi. Pakto 88 itu memberikan relaksasi yang luar biasa ke perbankan, mengenjot likuiditas. Tapi Pakto 88 itu kemudian melanggar yang disebut dengan prudent bankers, yang namanya batas minimum pemberian kredit, BMPK, yang mengakibatkan krisis moneter 98. Jadi Pakto 88 relaksasi likuiditas ini dan kemudian melewati BMPK itu yang mengakibatkan kita kena krismon. Tahun 98 itu ya. Jadi saya ingin gini loh Bang, kata Bung Karno, jadikanlah masa lalu jadi cermin benggala untuk melihat masa depan. Saya ingin kita fair melihat bahwa persoalan kayak gini pernah kita lakukan dengan tata kelola yang buruk mengakibatkan kita krisis. Jadi menurut saya kita jangan cerita indahnya saja. Bahkan kita bisa belajar dari masa lalu. Bahwa persoalan teori likuiditas itu pernah kita rasakan membawa bencana buat kita. Ya Bang, Pakto 88 dan kemudian krisis moneter 98. Kawan ini tahu Bang soal ini. Dia bilang setelah Pak Jul ngomong yang termasuk tepuk jidat tadi gitu. Dia bilang gini, saya kasih deh win-win deh buat perbankan, buat Bank Himbara, buat Dirut Bank. Kalau memang pusing nyalurin kredit ke yang lain, salurkan ke Kopdes. Bunganya saya kasih 2%. Artinya sebetulnya dana ini sudah dialokasikan buat Kopdes. Tapi kawan ini jago. Kalau dialokasikan berdasarkan keputusan dia, besok ini macet, berarti kan dia yang kena. Jadi dia cari dalil dulu ya? Oh, dalil. Cari alasan. Jadi seolah-olah sekarang tuh dia memberikan mekanisme pasar kepada bankir, punya dua pilihan. Kalau disalurkan ke sektor real yang lain, bunga dasar saya 4%, nggak boleh ke SBN. Tapi kalau kamu pusing, nih ada nih programnya Pak Jul, kalau lebih begitu loh. Ya kan, programnya Koperasi Merah Putih, program Prabowo lah, bukan Pak Jul. Ya kan, program pemerintah yang namanya Koperasi Merah Putih, kalau itu bunga saya 2% saja. Tapi Bang, kalau besok ada Koperasi Merah Putih kredit macet, dia pun sudah buat, coba lihat di media hari ini,
Saya minta semua dirut bank yang dapat aliran dana pemerintah hati-hati dalam memberikan kredit. Kalau Bang Abraham jadi bankir, pusingnya karena apa, Bang? Pusingnya karena Abang sudah tahu gol ini berpotensi offset dan sudah disetting, Abang layangkan offset gitu loh, Bang. Iya. Jadi ini kan sebetulnya menurut saya tipis juga antara dia pemberani dengan konservatif. Menurut saya dia konservatif. Dengan dia sudah menciapkan rambu-rambu di masa depan. Yang mungkin ya kalau saya salah ya mohon maaf. Tapi saya membacanya gitu. Membacanya ini ada aksi untuk mengentertain kemauan Presiden Prabowo. Tapi dia juga safety player sebetulnya. Dia menjaga agar dia sebagai pribadi aman di kemudian hari. Bermainlah dengan macam-macam diksi ini di tengah masyarakat kita yang lagi begitu sebelnya sama Menteri Keuangan yang lama kan gitu loh, Bang. Jadi ini kita lagi euforia dengan Menteri Keuangan baru. Menurut saya kita konsentrasi aja. Apa sih yang ingin dilakukan? Nah, jadi sampai di situ, Bang. Menurut saya intinya uang ini sudah dialokasikan untuk Koperasi Merah Putih. Ya, Bang ya. Iya. Muncullah Profesor Didi Jerahbini. Prof. DJR mengatakan ini melanggar konstitusi. Menteri Keuangan PYS mengatakan, Prof. Didi belajar lagi deh. Nah, gitu kan, Bang ya? Belajar lagi deh. Kita udah diskusi dengan ahli hukum ketandanegaraan, Pak Lambok dan sebagainya. Bang, saya ingin memberikan perspektif. Satu, SAL ya, ketika dipindahkan dari Bank Indonesia ke Bank Umum, sepanjang berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, dia masih tetap SAL, tidak apa-apa, tidak melanggar konstitusi. Itu cemesan dia ke Prof. Didi. Sekarang kita lihat, secara hukumnya, ini tetap SAL, Bang. Di PMK-nya, dia tulis, ini penempatan deposit on call di Bank Umum. Bisa diambil kapanpun juga. Artinya sifatnya berdasarkan standar akuntansi masih kas setara kas. Ya. Nah, tapi saya juga ingin membuka nih, ya. Pada akhirnya dengan yang saya ceritakan tadi, ujungnya sebetulnya kan ini udah dialokasikan. Ya kan, Bang? Kalau sudah dialokasikan, SAL itu harus lewat mekanisme Undang-Undang APBN seperti dikatakan Prof. Didi. Jadi, Bang, kalau sekarang Abang kita punya perusahaan, saya manajemen, Bang Samad pemegang sahamnya. Laba berapa? Yan sekarang 100. Ya udahlah saya ambil dividen 50 aja deh. 50 sisanya simpan dulu lah. Itulah SAL di perusahaan. Namanya laba ditahan. Karena itu uang pemegang saham, saya harus taruh di kas. Kalau suatu saat Bang Abraham bilang, saya tarik lah yang lama itu. Itu kan pemegang saham namanya juga, Bang. Iya kan? Nah, artinya SAL itu kalau dia angkanya berkurang, alokasinya dirubah. Misalnya pemegang saham ngomong, udah deh, kita beli perusahaan deh, pakai duit apa? Duit laba ditahan. Itu namanya laba ditahan dialokasikan, Bang. Siapa yang memutuskan? Pemegang saham, Bang, bukan hak manajemen. Para pemegang saham ya. Nah, kalau di negara di mana? Menurut Bung Hatta, sistem ekonomi kita ini ekonomi daulat rakyat dengan kemusyawaratan perwakilan. Pemegang sahamnya siapa? Daulat rakyat. Saya, Bang Abraham, semua. Tapi pakai mekanisme perwakilan kemusyawaratan di DPR. Perwakilan. Jadinya RUPS seluruh rakyat ini lewat DPR. Jadi kalau SAL ini misalnya ini duit mengendap mau dipakai Koperasi Merah Putih, maka harus dapat persetujuan DPR dalam rangka Undang-Undang APBN di paripurna. Itu yang dikatakan oleh Prof. DJR, Bang. Secara analisa laporan keuangan, Bang, ada yang namanya norma substance over form. Norma audit. Jadi misalnya gini, saya auditor, saya periksa berdasarkan yang namanya hukum, legal, ini tetap SAL yang saya katakan tadi, ya. Tapi kemudian nih ada aspek substansi. Ini sebetulnya substansinya udah dialokasikan nih. Artinya sebetulnya kalau berdasarkan asas substance over form, saya bisa mengatakan ini sebenarnya sudah teralokasi. Nah, saya ingin mengatakan tidak salah yang dikatakan oleh Prof. DJR. Prof. DJR itu sebenarnya ingin mendorong kalau ini memang mau dipakai untuk program, ya harus dibahas yang benar karena ada resiko, ada bahaya macet, nggak usah segala itu yang beliau dorong. Walaupun akhirnya terjebak di persoalan
Itunya. Saya ingin memberikan gambaran, Bang. Jadi dulu, waktu zaman Menteri Keuangannya Pak Agus Martowardoyo, itu pemerintah pernah mengeksekusi sisa divestasi saham Newmont. Ya. Menteri Keuangan Agus Marto ini menggunakan yang hampir mirip dengan apa yang digunakan oleh Purbaya saat ini. Dia nggak pakai DPR, dia eksekusi. Terjadilah selisih kelembagaan. DPR menganggap nggak bisa. DPR minta BPK melakukan uji substansi yang saya katakan substance over form. Dalam hasil uji substansi BPK mengatakan sejarah uji substansi itu memang harus izin DPR. Perselisihan antar lembaga, berselisihlah mereka ini, Menteri Keuangan versus DPR dan BPK di MK. Ketua MK-nya pada waktu Pak Mahfud MD. Ya. Saya diminta BPK untuk jadi saksi ahli pada waktu itu, Bang. Jadi saya memang paham betul ini memang apa pernah terjadi, ada substansi segala macam. Apa yang saya utarakan ini sebetulnya sama kayak tadi. Jadi saya mengatakan di depan mahkamah berdasarkan standar akuntansi pemerintah, gini aspek home-nya uji substansi pada waktu itu kan kalau ini ingin tetap dianggap setara kas, berarti ini kan investasi portofolio. Tapi dalam investasi portofolio ini Menteri Keuangan ada mengatur tentang hak pengendalian. Kalau hak pengendalian udah bukan portofolio lagi, meskipun dicatatkan sebagai portofolio. Itu Bang, itu uji substansi. Jadi saya pada waktu itu mengatakan bahwa berdasarkan uji substansi karena ada substance over form dan ada evidence lain yang menunjukkan sebetulnya ini sudah teralog. Tidak memenuhi kriteria itu. Kurang lebih begitu Bang. Jadi maksud saya sekarang itu ya sebetulnya ini pada dasarnya Menteri Keuangan ini dia tidak bisa menghentikan apa yang diinginkan oleh Presiden. Presiden menginginkan yang namanya Koperasi Merah Putih, yang namanya MBG itu terrealisir. Dan ya, itu butuh duit. Butuh duit. Menurut pemahaman saya, dengan dia mengatakan di Rutbang harus hati-hati, dengan dia muter-muter yang itu tadi, pada dasarnya menurut saya, analisa saya, basic belief dia sebagai seorang ekonom, dia pun merasa bahwa ini kemungkinan akan macet. Ya kan Bang? Iya. Tapi kan kalau sekarang saya ngomong ke Presiden, nggak jadilah kalau saya jadi Menteri Keuangan Bang. Kalau saya bilang kepada dia bahwa, Pak, untuk Koperasi Merah Putih ini, kita harus siapkan dulu, harus begini. Gagal jadi menteri. Gagal. Mana memang Prabowo memang cari orang ekspansif. Ya Bang? Nah, tapi saya tahu gitu berdasarkan hitungan saya, ini kemungkinan ini akan jadi masalah. Makanya saya juga mulai menciptakan koridor-koridor. Singkat cerita, siapa yang sekarang paling pusing? Ya di Rutbang. Dan nanti kalau ada apa-apa, pasti akan dikatakan, itu business judgment rule-nya dari Bang. Saya tidak pernah kok mengalokasikan ke sana. Itu terserah kok. Bahkan mau nggak ke Koperasi Merah Putih boleh, tapi kan minta 4% Bang. Ya kan, terus kalau misalnya ke SBN nggak bisa. Jadi sebetulnya di Rutbang ini sekarang sudah dipaksa eksekusi 2%, tapi tanpa perintah jelas sebetulnya. Ini ciri-ciri orang pasar Bang. Jadi kalau orang pasar Bang, ya namanya bandar di pasar saham, ya kan, saya ingin mencapai tujuan saya, kalau bisa mereka yang mencapai tujuan saya, tek main persepsi. Nah ini juga sama, untuk mencapai tujuan saya, seperti yang diinginkan oleh Presiden, ya perbankan ini gitu yang eksekusi. Nah, kurang lebih begitu Bang yang terjadi. Jadi menurut saya dari konsep itu, mungkin saya kembali ke pertanyaan Bang Abraham tadi, apakah ini solusi? Ya. Bang, gini Bang. Saya ingin tetap menggarisbawahi faktor 88. Sektor real kita ini lagi sakit. Sektor informal kita lagi sakit. Kalau sekarang kita melihat M0, nggak ada duit. Menurut saya, kenapa kita malu-malu kucing sih? Saya mungkin kalau saya dalam posisi itu, saya akan bilang ke Presiden Prabowo, Pak Presiden, akan lebih baik Pak, apalagi kemarin ada kerusuhan gitu. Kita selesaikan dulu masalah masyarakat banyak yang nggak ada uang ini. Oh iya, makanya ada Koperasi Merah Putih. Saya akan jelaskan Pak, itu nanti konsepnya trickle down effect. Kalau saya kasih Koperasi Merah Putih, Koperasi Merah Putihnya tidak siap,
Menteri Teknis tidak siap untuk membuat bisnis di Koperasi Merah Putih. Redistribusi, trickle down effect itu bisa lama, ada waktu, ada jeda. Bagaimana kalau gini Pak Presiden, kita pakai universal transfer aja. Uang SAL ini kita minta persetujuan ke DPR, kita ambil, kita bagiin aja transfer ke masyarakat. Itu lebih efektif ya? Kan ngomongnya M0 Bang. Kan dia bilang M0-nya nggak ada duit. Kenapa nggak langsung ke M0? Kenapa harus pakai trickle down effect? Iya. Ini pemikiran saya. Tapi kan kalau saya ngomong ini, ya saya kan selalu dibilang, oh jangan ngomong aja solusinya. Kalau saya begitu. Solusinya itu ya? Nah, kalau saya solusinya, kalau memang kita setuju bahwa sekarang kita harus memberikan likuiditas uang, pro-growth, karena pro-growth itu harus likuiditas uang, saya tidak akan pakai trickle down effect dalam situasi gini. Karena kemungkinan gagalnya besar. Gitu loh Bang. Lebih baik saya universal transfer aja. Saya transfer aja langsung ke M0-nya. Lebih efektif. Lebih efektif, nanti mereka belanja dan sebagainya kan Bang. Jadi langsung berputar ya? Kan kalau sekarang M1. Oke. M1-nya dikasih kredit ke Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih kemudian multiplier. Iya. Bisnis subsidi pupuk lah, bisnis segala macam itu berputar lagi. Dari uang ada di sini akan muncullah ke orang semua pegang duit karena kerja, karena segala macam. Kan gitu teorinya Bang. Teori trickle down effect. Tapi apa yang terjadi? Koperasi Merah Putih ngambil. Kemudian nggak bisa ngelola bisnis. Kan ini bukan urusan simsalabim semua selesai Bang. Ya kan? Ada tata kelola. Ada tata kelolanya. Begitu misalnya kemudian malah jadi kredit macet. Ya kan? Boro-boro ngucur ke bawah, yang ada gagal kan? Jadi kalau menurut saya, kalau memang persoalan jangka pendeknya itu adalah di M0, kenapa nggak eksekusi di M0-nya aja? Harusnya langsung ya? Menurut saya. Kenapa juga harus berputar-putar? Kemudian dengan tegas saja. Bahas sama DPR. Oh, DPR sekarang bahas apa aja gampang kok. Ngomong ke masyarakat itu juga gampang menurut saya. Kalau saya gitu pilihannya. Ini, kalau kita pilihannya, saya janji kampanye dulu, misalnya dapur MBG, saya janji kampanye Koperasi Merah Putih. Tapi kondisi ekonomi lagi begini. Saya mohon maaf, saya tunda dulu. Iya. Karena ini permainan di pinggir jurang. Saya akan melakukan agar kita tidak jatuh ke jurang. Oke. Tapi saya tahu, kalau saya juga tekan ini semua, diam saya nggak ngelakuin apa-apa, Anda juga nggak punya uang. Ibaratnya Bang, mobil di tengah jurang. Di sini banyak orang. Kita ngomong, kita tambahin aja gas, ya bisa ke sana kan Bang? Bisa betul-betul loncat ke sebelah sana, bisa jatuh kan Bang? Nah kalau saya ngitungnya bahwa, wah kayaknya sih belum tentu sampai ke sana. Kan yang saya kirim, turunin di helikopter, kasih dulu makan semua orang ini kan? Agar bertahan dulu di pinggir jurang kan Bang? Ini arti F0 kan Bang? Artinya, saya diamkan di sini, tapi bukan berarti saya juga tidak ngirim helikopter untuk kasih bantuan kan Bang? Kalau itu ya, saya setuju bahwa ibaratnya diloncatin. Enggak. Ya kan? Selesai ini, mungkin itu kritik terhadap Bank Indonesia yang disebut kebijakan moneternya malah tidak mengalirkan uang kan Bang? Nah kalau itu analisanya, ya udahlah kalau gitu. Ambil aja. Toh uang itu uang pemerintah, kita minta persetujuan ke DPR, ngomong ke masyarakat, ya kan? Sebagai kompensasi gantinya, agar kita bertahan sama-sama ini, saya akan kasih transfer. Langsung ya? Langsung. Oke. Dalam artian termasuk kelas menengah Bang, jadi bukan yang PT kriteria BLT. Kan soalnya yang masalah ini kelas menengah. Ya gampangnya gini deh Bang, kalau sekarang saya mau populis campurin juga dengan politik ya, kalau saya nih, saya kasih aja semua ojol ini, saya transfer. Ya kan kalau sekarang dia pegang duit, wah nanti kalau pegang duit yang ada judol, hajar judolnya. Ya kan Bang, karena kan persoalannya kan katanya nggak ada likuiditas di bawah. Jadi kalau saya sih Bang, saya tuh kan sebetulnya ngelihatnya kan harusnya Menteri Keuangan itu juga mampu mengingatkan Presiden, Pak Presiden, dalam kondisi kita dalam pinggir jurang, pro-growth dengan cara seperti ini, kita bisa sampai ke seberang, atau kita malah jatuh. Mungkin karena dia memang mengejar pertumbuhan ya, kan dia udah janjikan. Oh iya. Bahwa saya dalam waktu dekat saya akan mencapai 6-7% pertumbuhan, mungkin itu ya? Ya, tapi menurut saya,
Kan gini Bang, pemimpin itu kemampuan mendengarnya lebih besar dari kemampuan berbicara ya. Oke. Demo kemarin terlepas apapun ya, menurut saya harusnya kemampuan mendengar pemimpin itu lebih besar. Bang, kenapa setelah kita terjadi Nepal, kemarin Ekuador, Prancis, Bahkan tetangga kita, Timor Leste. Timor Leste, apa masalah dunia saat ini Bang? Masalah dunia saat ini, karena dunia ini selama ini dapat ekses likuiditas dari cetak uang yang dilakukan oleh negara maju. Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan juga sejak tahun 90 muncul Cina. Ya. Mereka punya akses likuiditas yang dibilang tadi Bang. Uang masuk ke dalam sistem perekonomian global. Mereka menciptakan uang itu dengan apa? Dengan menciptakan surat utang di negaranya. Ya Bang ya. Negara-negara berkembang ini menyerap akses likuiditas ini dengan menerbitkan surat utang. SBN ya? SBN. Sekarang mereka normalisasi kebijakan. Terlepas dari geopolitik, ada juga perlawanan dengan BRICS ya Bang. Sebetulnya yang mengerem uang ini tidak mengalir lagi itu siapa? Negara maju Bang. Terlepas Purbaya mengatakan jangan dikit-dikit nyalahin global, tapi saya ingin memberikan perspektif bahwa situasi globalnya seperti itu. Ya karena kan Purbaya bilang ini bukan kesalahan dampak global, tapi ini kesalahan menteri lalu. Ya, sekarang akses likuiditas negara maju ini direm oleh mereka, oleh negara-negara maju ini. Banyak negara kemudian punya masalah, ada hutang jatuh tempo, ngatasin defisitnya juga harus hutang lagi, sementara pasar surat utangnya kering karena negara maju tidak mengalirkan. Pilihannya apa? Ya naikin pajak. Makanya di mana-mana terjadilah kerusuhan, Bang. Karena tadinya gitu loh Bang, untuk membiayai segala macam ini ada solusinya ngasih surat utang. Yang namanya kelas menengah di global ini, kelas menengah ngehe ini Bang, tidak tersentuh kepentingannya. Karena negara bisa menyelesaikan segala masalahnya dengan revolving hutang, hutang baru. Tapi begitu ini yang terhenti, pajak naik, menyentuh kepentingan kelas menengah. Makanya ini yang bisa dibaca, di mana-mana merembet terus. Jadi orang tercekik oleh pajak akhirnya merontak ya? Iya, dan menurut pendapat saya Bang, melihat kayak gini, Presiden Prabowo ngelihatnya kayaknya, oh ini kalau ngelihat kayak gini secara geopolitik, ini bisa perang fisik lagi. Apalagi antara BRICS sama ini kan. Ya. Makanya saya lihat dalam postur era APBN, belanja terbesar juga ke Kemhan. Karena pendekatan dia, artinya di tengah ketidakpastian ini, kalau nanti terjadi agresi militer, perang fisik antar negara, kita mesti siap, belanjalah militer. Kemudian dia melihatnya lagi, bahwa ini yang jadi masalah itu keamanan. Makanya belanja polisi pun besar. Dan kemudian dia ngelihat, yang penting uang ini mengalir ke bawah. Makanya dia ngotot dengan MBG dan Koperasi Merah Putihnya. Mohon maaf, lewat kanalnya Mas Abraham Samad ini, saya ingin mengatakan Pak Presiden, konsep itu sebetulnya yang akan tergencet kelas menengahnya. Karena pada akhirnya pajak akan kena ke mereka. Jadi menurut saya lebih baik kan sekarang kalau itu masalahnya kita cegah duluan, kasih M0 ke kelas menengah ini. Kalau mereka dikasih M0, mereka akan ke bawah kan. Itu makanya saya tadi bilang kalau masalahnya M0 kasih aja dulu. Langsung aja ke distribusi ke masyarakatnya. Ya, tapi itu kan ya perbedaan. Artinya apa? Nggak penting mazhabnya. Yang penting bisa berguna buat masyarakat kan. Jadi kalau menurut saya yang kita butuhkan sebetulnya Keynes ada government arm. Teori likuiditas enggak, lepas ke pasar. Menurut saya Bang, dalam realitanya mungkin kita tetap ada peran negara, tapi kadang-kadang kita pakai tangan kapitalisme. Mungkin kita ada peran negara, tapi kita pakai Keynesian. Kan nggak penting mazhabnya. Kalau kita bicara nggak perlu mazhab ya? Nggak perlu mazhab. Jadi menurut saya, buat apa juga Menteri Keuangan Purbaya ini membangun diksi di masyarakat jadi perdebatan mazhab gitu loh. Nggak penting buat saya Bang. Yang penting konkret aja ya? Konkret aja. Gitu. Terima kasih Bung Rizky. Luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan mencerahkan kita, mengedukasi sekaligus kita melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dia berapa sampai.